Selamat pagi anak-anakku, bertemu lagi dengan Pak Tondang di pembelajaran matematika peminatan. Kali ini kita masuk di materi baru, yaitu perkalian skalar dua vektor atau operasi dot atau perkalian titik. Nah, baik anak-anakku, mari kita belajar. Baik, kita lanjutkan materi kita. Buku kita halaman 155, yaitu perkalian skalar dua vektor atau operasi dot atau operasi titik. Dot itu titik, ya. Diadaptasi dari bahasa Inggris. Nah, yang pertama adalah pengertian dari perkalian skalar dua vektor. Kita lihat buku kita ya, semuanya perhatikan bukunya halaman 155. Jika vektor posisi A dan vektor posisi B adalah dua vektor yang bukan vektor 0 dan theta adalah sudut antara A dan B, maka perkalian skalar A dan B dinyatakan dengan A dot B. Maka bentuk umum dari perkalian skalar dua vektor itu, vektor posisi A dikali vektor posisi B adalah panjang vektor A, ini mencari panjang vektor posisi kita sudah tahu, dikali panjang vektor B dikali kosinus theta. Bapak ulangi, panjang A dikali panjang B dikali kosinus theta. Apa tadi theta? Theta itu adalah sudut yang terbentuk antara A dan B. Theta ini adalah sudut antara vektor posisi A dan vektor posisi B. Gitu ya. Nah, ini penting untuk kamu lihat, kamu catat bahwa ada kondisi tertentu dari rumus perkalian skalar dua vektor tadi. Ada 3. Yang pertama, ketika tetanya, nih, semua perhatikan bukunya ya. Ketika tetanya berada di antara 0 sampai 90 derajat, maka hasilnya positif. Ketika tetanya benar-benar berada di 90 derajat, maka hasilnya sama dengan 0 atau hasil perkaliannya. Dan yang ketiga ini, jika lebih besar dari 90 derajat atau dari 90 sampai 180, maka hasilnya negatif. Begini. Ingat, V adalah 180 derajat. Maka 2pi lingkaran 360 derajat, kan begitu. Nah, jika sudutnya dari 0 ke 90, artinya dari 0 sampai dari 1 sampai 89. Itu membentuk sudut lancip. Ya kan? Jika tetanya di sini, maka yang terbentuk adalah perkalian skalar A dikali B, hasilnya akan positif. Lebih besar dari 0. Jika kebetulan dia pas tegak lurus, siku-siku, kan begitu, maka hasil perkalian skalarnya tadi 0. Nah, jika di antara setengah pi sampai pi ini sudah sudut lancip, sudut tumpul, maka hasil perkalian skalarnya lebih kecil dari 0 atau negatif. Hanya itu saja, tapi perlu kalian catat itu ya. Nah, kita masuk ke bagian kedua, bentuk komponen perkalian skalar itu sendiri. Nah, langsung kita masuk ke sifatnya ya. Bukumu sudah halaman 156. Sifat yang pertama. I kali I ini menunjukkan sumbunya ya. Kita sekarang sudah berbicara di vektor ruang. Ya, melanjutkan dari minggu-minggu sebelumnya. Kita sudah berbicara di vektor ruang. I, J, dan K itu menunjukkan sumbu. Ya, jangan salah. Ini bukan vektor posisi, ini satuan ini. I, J, K. Jika dikalikan yang sama, satuan yang sama, atau menggunakan bahasa yang sering kita pakai selama ini, jika bertemu perkalian antara sumbu yang sama, ya kan? Sumbu X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Ingat ya, kata kuncinya kalau sama hasilnya 1. Kalau beda, hasilnya 0. Terserahlah X ke Y, X ke Z,
Y ke Z, yang jelas hasilnya 0. Paham ya? Lalu kita lanjutkan ke sifat kedua. Ini sifat operasi bilangan. Kalau masih kalian ingat pelajaran SMP kelas 1 bab 1. Nah, sifat-sifat bilangan. Ada perkalian, komutatif, asosiatif, dan distributif. Komutatif artinya membalikkan, kan begitu. A kali B sama dengan B kali A, semua sudah tahu. Nah ini, A kali B kali C sama dengan A kali B kali C, sama saja. Ini BC-nya duluan dikalikan baru dikali A. Ini AB-nya duluan dikalikan baru dikali C. Dua-duanya sama-sama ABC. Begitu. Itu ya, gampang kan? Gampang dong. Sekarang ini juga hal yang biasa kita lakukan. Ini perkalian, ini tambah. Perkalian ini tambah. Maka ini A kali B dulu baru A kali C. Ini A kali B, A kali C. Sebaliknya, ini yang dijumlahkan adalah A dengan B. Sama saja. C dikali A, AC. C dikali B, BC. Begitu. Baik, sekarang kita masuk ke sifat ketiga. Jika vektor A kali vektor A adalah A pangkat 2 nilai mutlak. Kalau dicari panjangnya. Nilai mutlak itu di sini sama dengan panjang, ya kan? Nah, jika A adalah ini. Nah, ini dia. Maka substitusi nih, yuk. Kenapa bisa dapat seperti ini, kan begitu? Substitusi A kali A. Tadi A adalah M. Maka MI tambah NJ tambah PK dikali A lagi. Itu lagi MI tambah NJ tambah PK. Kan gitu. Ingat tadi yang Bapak katakan, kalau satuan dia, skalar di satuan, yang sama itu hasilnya 1. I kali I. 1 kan? Berarti ini jadi M kali M. 1 kali M pangkat 2, M pangkat 2. Ini N kali N, N pangkat 2. J kali J kali 1, N pangkat 2 kali 1, ya N pangkat 2. Ini berlaku juga. Nah, yang diminta adalah ini kan masih A. Kan begitu. Ini masih A. Yang diminta adalah ini. Panjangnya A. Ya ini dia. Maka masuklah rumus seperti yang waktu dulu kita bahas di vektor R pangkat 2 dan R pangkat 3. Ini. Bilangan berpangkat dipangkatkan, ya habislah ini dengan akarnya, kan gitu. Akar itu kan pangkat setengah. Kali ini sama dengan pangkat 1, maka hasilnya ini. Ini dia. Bapak kira paham ya sampai sini ya? Oke, kita eksekusi soal supaya lebih jelas ya. Baik, kita masuk ke contoh soal bentuk pertama. Ingat ya, bentuk pertama. Karena ada nanti beberapa jenis dari yang sudah kita bahas. Diberikan panjang vektor A 6, B 8, dan hasil perkalian mereka membentuk sudut 30 derajat. Ya, membentuk sudut 30 derajat. Kira-kira begini itu. Inilah B-nya, ini A-nya, dan θ-nya adalah 30 derajat. Nah, tentukan nilai perkalian skalar mereka, katanya. Masuklah rumus yang pertama tadi, kan bentuk umum. Bentuk umumnya tadi bahwa A, B dikali tangen θ, kan gitu. Tangen θ ya, tangen. Nah, langsung aja substitusi nilainya. 6 dikali 8 dikali tangen θ. Berapa tangen θ? Tangen 30. Berapa tangen 30 derajat? Kalian sudah mempelajari trigonometri mulai dari SMP. Bahkan sekarang mungkin lagi belajar dengan matematika wajib, ya kan? Nah, ini 48. Tangen 30 adalah 1/2 akar 3. 48 kali setengah akar 3 adalah 24 akar 3. Gitu. Bagi yang tidak tahu mungkin lupa, Bapak kasih tahu nilai sudut-sudut istimewa. Ya, ingat, ini hanya sekali, habis itu Bapak hapus.
0, 30, 45, 60, 90. Tangannya, kita berbicara soal tangan sekarang. 0, tangan 0 adalah 0. Tangan 30 setengah akar 3. Tangan 45 1. Tangan 60 akar 30. Tangan 90 undefinite. Tidak terdefinisi. Paham ya? Paham dong? Nah, masih dari bentuk soal yang pertama. Diketahui panjang A12, panjang B4 satuan. Berapakah nilai perkalian A dan B jika membentuk sudut 60 derajat? Masih sama. A, B, tangen, theta. Kan gitu. Ini sama dengan 12 kali 4 dikali tangen theta, tangen 60. Nah, berapa tadi tangen 60? Akar 3. Kalikan dulu ini. 48 kali akar 3, 48 akar 3. Itu nilainya. Gampang ya? Gampang dong, gampang kali. Baik. Sekarang kita masuk ke bentuk yang kedua. Yang gitu. Hitunglah A kali B. Ini. Kita mencari A kali B. Kebetulan ini bentuk kedua. Ya. Di bentuk kedua ini kita nggak ngomong soal sudut. Jadi kalau datang soal seperti ini, maka rumusnya adalah ini. Tambah. Ini dikali ya. 3 kali 2 tambah. Tambah. Ini kalikan. Tambah ini. Hasil kalinya ini gitu. Berarti ini kan sama dengan 3 kali 2 tambah negatif 2 kali 3 tambah 1 dikali 4 sama dengan 6. Tahu ya, negatif 6 bertemu positif negatif hasilnya, maka ini 4. 6 kurang 6 habis. Nah, di buku kita ditanya lagi pertanyaan kedua, B dikali A. Masuklah sifat yang tadi sudah kita bahas, sifat komutatif kan begitu, sifat kebalikan yang mana A kali B sama dengan B dikali A. Nah, dapat ya? Dapat. Oke, sekarang kita masuk contoh bentuk ketiga. Tadi bentuk pertama pakai sudut, bentuk kedua nggak pakai sudut, bentuk ketiga ini pakai vektor satuannya atau pakai sumbu dia sekarang. Nah, ini yang perlu kita ingat tadi bahwa perkalian yang sama hasilnya 1. Kalau dia beda sumbu, hasilnya 0. Nah, pertanyaannya kita buat A dikali B. Kalikanlah 2I tambah 4J kurang 2K kurang. Kali 4I kurang 2J tambah 3K. Ingat kalau sama hasilnya 1. Ini dia ya, yang boleh dikalikan begini. Nah, ini menjadi 8. 2 kali 4, 8. I kali I 1. 8 kali 1, ya 8. Kemudian, 4 kali negatif 2, minus 8. J kali J, 1. Minus, ya. Negatif 2 kali positif 3, negatif 6. K kali K 1. Ini sama dengan minus 6. Begitu. Ini bentuk ketiga. Ya. Ini bentuk ketiga. Bapak ganti angkanya dari yang di bukumu. Nah, kita ikutkan dari yang buku. Maka soal kedua adalah A dikali A. Masuk lagi. 2I tambah 4J kurang 2K dikali yang sama karena A kali A. 2I tambah 4J kurang 2K. Sama seperti tadi. Ini 4I I kali I 1 ya. 4 kali 1 4. Ini kebetulan positif 16. Ini positif 4. Berarti 24. Sudah ada 3 bentuk dari yang sudah kita bahas materinya hari ini. Ya, sudah ada 3 bentuk. Memang inilah yang
mau kita bahas hari ini, hanya sampai ketiga bentuk soal ini. Nah, jadi anak-anakku, mungkin materinya masih terdengar dan terkesan gampang dan sangat gampang, ya karena memang gampang dan sangat gampang. Maka dari itu, anakku, jangan karena gampangnya jadi sepele. Ya, tetap ada beberapa hal yang rumit. Kenapa? Hari ini masih sebatas ini masih pembukanya, pengantar. Ya, masih pengantar. Untuk selanjutnya materi yang serius sudah akan kita mulai minggu depan. Oke anakku, sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang ditetapkan. Salam sehat, salam CFD. Tuhan memberkati.